Baik, perkenalkan nama saya Dialog. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai modul yang berjudul memeriksa from Internet. Jadi kali ini saya akan menggunakan tools yang bernama Workshop. Langsung saja pada latihan yang pertama yaitu memeriksa header from Ethernet 2. Nah, pada langkah satu ini terdapat deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Nah, yang pertama ada preamble yang isinya adalah 8 byte. Nah, lalu destination address yang berisi 6 byte dan seterusnya. Nah, langsung saja pada langkah yang kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Langsung saja kita ketikkan pada command prompt ini kira seperti ini. Langsung saja kita. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan WhatsApp. Nah, kita menuju ke WhatsApp, lalu kita pilih WiFi karena saya menggunakan WiFi. Lalu kita melakukan ping kepada default gateway. Untuk default gateway-nya kita bisa lihat di sini. Lalu di sini kita filter. Kira-kira begini. Ini untuk yang reply. Lalu langkah yang keempat adalah memeriksa isi dari dua dari request ARP. Nah, tabel berikut menunjukkan yang pertama dalam tangkapan WhatsApp dan menampilkan data di dalam field header Ethernet 2. Nah, untuk penjelasannya seperti ini ya. Ada field value dan description. Nah, untuk preamble di sini tidak terlihat dalam tangkapan karena field ini mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware, NIC dan seterusnya karena agak panjang dan memakan banyak yang memakan waktu yang lama, maka saya akan mempercepat di sini, lalu di sini saya akan langsung menjawab di sini. Saya beri jawaban begitu ya. Mau saya beri nomor di sini. Yang penting mengenai isi dari field destination address. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan ada yang namanya unicast. Jadi semua device yang terhubung dengan menggunakan default gateway yang akan menerima request dari default gateway. Kira-kira begini. Lalu yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jadi request ARP digunakan untuk mencari destinasi IP yang digunakan untuk lalu yang ketiga adalah sebuah nama address dari source dalam frame pertama.
Dan frame pertama berarti yang ini. Copy saja. Kemudian vendor ID OUI dari source analysis dalam balasan ARP. Bagaimana dari MAC address yang merupakan OUI? 3 octet ya, 3 octet pertama. Nomor seri NIC dari source. Serinya adalah 3 bagian yang terakhir. Kira-kira begini ya. Lanjut ke data yang kedua yaitu menangkap dan menganalisis frame internet. Nah, langkah yang pertama adalah mengetahui IP address dari default gateway pada usia Anda. Nah, ini sudah ya. Kan jawaban saya di sini. Karena sama, jadi kita bisa lihat di sini adalah default gateway ya, default gateway di sini. Jadi kita copy saja ini. Nah, langkah yang kedua adalah mulai merangkap traffic pada NICP, buka warsar dan mulailah merangkap data. Sudah ya ini. Ya. Yang ketiga adalah memfilter warsar untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Nah, ini traffic ICMP. Lalu yang langkah keempat adalah dari jendela comment ping terhadap default gateway menggunakan IP address yang telah Anda rekam pada lantai 1. Ping lagi ya. Oke, sudah. Langkah yang kelima adalah hentikan rekaman traffic pada NIC. Kita klik di sini yang warna merah. Oke, sudah. Nah, langkah yang keenam adalah periksa request copying pertama pada dalam warsar. Yang ping pertama adalah yang ini ya, yang baru. Oke. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, Anda akan melihat copying request di bawah judul info. Baris tersebut menjadi tersorot. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Nah, panjang dari frame itu adalah yang ini. Ini ya, frame 345 ini ya, 74 byte wire. Baris kedua dalam MAC address rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame address 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Nah, MAC address-nya adalah ini ya, yang ini, yang destination adalah 04 dan seterusnya. Nah, yang source adalah D0 dan seterusnya.
Pertanyaan, apa MAC address dari NICPC? Lalu kita saja di sini jawab jawaban. Apa MAC address dari NICPC? Oke, untuk MAC addressnya adalah, saya kira sudah ya, yang ini adalah address dari PC kita. Apa MAC address dari default gateway? Nah, default gateway-nya adalah sama ya, 04 ya. Kita kalau bisa lihat dari sini agar mempercepat. Nah, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua. Kedua itu yang ini ya, tanda 2. Untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame tanda 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Nah, untuk jenis frame-nya adalah type ini. Type ini bisa kita copy. Nah, ini adalah jenis frame-nya. Dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IP versi 4, address source dan destination. Mana IP address dari source, mana IP address dari destination. Oke, untuk IP address source dan destination bisa kita lihat di sini. Internet Protocol versi 4, source ini ada SRC, ini adalah source, dan DST ini adalah destination. Kita bisa copy saja di sini. Lanjut yang kelima, Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame hex dan SC dalam panel paket byte bagian bawah. Klik baris Internet Control Mesh Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket byte. Nah, paket byte adalah yang di sebelah kanan bawah ini. Bagaimana mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Nah, untuk dua oktetnya adalah identity ini. Lanjut yang keenam, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Nah, reply adalah yang di bawahnya request ini. Angkatan dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination. Oke, device-nya adalah ini. Ini kita ganti device ya, device. Nah, ini adalah kira-kira begini. Maka yang kedua adalah menangkap paket OS jauh. Klik ikon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan baru. Anda akan menerima jendela pop-up. Oke, jadi kita akan membuat baru ya, filter baru. Nah, yang di sini adalah bedanya adalah kita ping pada Cisco di Cisco kira-kira begini. Oke, tutup jendela command prompt. Tutup ya. Ini kan penangkapan paket. Paket, periksa paket baru dalam panel daftar paket dari warga. Kira-kira seperti ini ya. Kita screenshot dulu. Nah, lalu kita paste di sini. Nah, pertanyaan yang pertama. Jawaban di sini.
dalam frame request echo ping pertama mana yang merupakan MAC address, source, dan destination. Yang pertama yang merupakan adalah request. Nah, request ini dilakukan PC kita terhadap ping yang kita tuju. Kira-kira begitu. Source dan destination. Jadi yang ditanyakan adalah yang MAC ya. Yang MAC itu berarti yang ini. Yang destination. Kita taruh di sini saja ya. Destination. Kebalik ini yang destination. Ini yang source yang ini, yang latent tag. Ini punya kita ya, punya PC yang saat ini saya gunakan. Nah, yang kedua adalah sebutkan IP address source dan destination yang terkandung dalam field data dari frame. Nah, untuk IP yang terkandung adalah ini, yang source adalah yang ini ya, 192.168.13.236 ya, dan yang destination adalah 23.218.108.98. Kita share saja di sini. Nah, kira-kira begini. Ini tidak usah. Jadi kita langsung berikan jawaban di bawahnya. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Nah, jadi kalian yang reply terakhir dari reply kepada kita adalah device user di mana begini kita adalah jawab Cursor tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Nah, kita bisa scroll ke atas ya. Yang terkandung adalah mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware NIC. Nah, untuk isinya adalah 8 byte ini, 8 bytes. Di sini kita isi 8 bytes begini. Ya, begini saja. Nah, untuk yang nomor 3 ini adalah kenapa yang reply adalah MAC address destination dari router yang kita gunakan. Nah, jadi ibaratnya kan apabila kita mengirim itu pasti ada source dan destination. Nah, jadi proses tersebut akan berjalan terus-menerus. Jadi begini. Jadi apabila kita melakukan ping kepada server di suatu server milik Cisco begitu ya. Nah, jadi kita yang pertama-tama kita pastilah dari source dari PC melakukan request kepada router. Nah, lalu router akan melanjutkan semisal langsung kepada server Cisco. Nah, jadi source berubah jadi MAC address dari router kepada suatu server yang ada di Cisco begitu. Nah, kemudian Cisco akan bereply kepada router. Nah, jadi
source-nya berubah jadi MAC address dari server Cisco kepada router kita. Nah, jadi destination-nya otomatis berubah jadi MAC address dari router. Nah, router akan mereply kepada kita. Nah, otomatis berubah dari yang source-nya tadi awalnya adalah Cisco. Nah, sekarang menjadi source milik device router kita. Nah, lalu yang destination juga otomatis berubah karena yang dituju adalah PC kita, maka destination-nya berubah menjadi MAC address dari PC kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, kenapa sama ya? Karena yang mereply terakhir adalah device router. Kira-kira begitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya bahas kali ini begitu ya. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya karena mungkin ada kesalahan dalam penulisan gitu. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.